adik-adik. Halo. Kembali lagi bersama Kak Elva, Kak Penny, Kak Kevin, dan juga Kak Danendra. Kembali lagi di acara Klik Children Learning in Christ Kingdom. Sebelum kita memulai ibadah pada kali ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami anak-anak-Mu Tuhan akan memulai ibadah, Engkau berkati dari awal, pertengahan, di akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah sekarang tolong bangkit berdiri. Waktu nanti kita memuji Tuhan, adik-adik di rumah ikut gerakannya ya. Siap? Siap. iya. Oke. Apa? Kita akan menyanyikan pujian Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Haleluya. Ya adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Sekali lagi ya adik. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah, ku melihat wajah penebusku. Ku melihat wajah penebusku.
Shalom adik-adik. Shalom, Apa kabarnya? Baik. Oke. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Baik juga ya. Kalau dipercaya, walaupun kita saat ini belum bisa beribadah di gereja, kita masih harus beribadah di rumah, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, sekali lagi ya, kalau Kak Meni tanya, bagaimana kabarnya? Bilang seperti ini ya, sungguh amat baik. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Coba. Bisa. Ya, oke, mulai ya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sungguh Amat baik. Nah, Kak Meni bawa teman loh, adik-adik yang di rumah. Kak Meni ada teman, ada yang baju warna hijau, ada yang bajunya warna pink. Siapa ya namanya ya? Halo, nama yang adik yang baju pink siapa ya? Hai teman-teman, namaku Cika. Oh, Cika. Adik yang baju hijau namanya siapa ya? Namaku Jojo. Oh, Jojo namanya adik-adik. Cika dan Jojo. Ya, sebelum kita memulai, kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Cika dan Jojo lipat tangan, tutup mata. Adik-adik di rumah juga lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, saat ini supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan firman-Mu ini tertanam di dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Kak Meni mau tanya nih sama Cika sama Jojo. Minggu yang lalu, firman Tuhan di sekolah minggu tentang apa? Ayo Kak Meni mau tanya sama Jojo dulu deh. Sama Jojo, firman Tuhan minggu lalu, Jojo sudah nonton ya? Lupa Kak. Loh, kok lupa? Nonton apa enggak? Enggak Kak, aku ketiduran. Loh, kok ketiduran? Jojo enggak ingat ya kalau itu hari Minggu ya? Iya Kak. Pasti tidurnya kemalaman, jadi bangunnya kesiangan ya? Iya. Kenapa tidurnya kemalaman? Aku main game Kak. Loh, kok main game? Sampai tengah malam itu nggak boleh ya Jojo ya? Iya Main Kak. game ada waktunya, istirahat ada waktunya, beribadah juga ada waktunya ya? Iya Supaya bisa Kak. mengikuti ibadah dengan baik. Oke, Jojo Oke, jangan Kak. diulangi lagi ya. Iya Kak. Nah, kalau Cika gimana? Cika? Kalau Cika kan anak baik, anak rajin. Jadi kemarin minggu itu, Cika nonton dong sampai selesai. Terus. Ini tugas Cika udah selesai. Yeay, pinter, Cika pinter. Ya, terus firman Tuhannya tentang apa? Ayo. Tentang Allah yang hidup. Yeay, Cika, betul. Firman Tuhan minggu lalu tentang Allah yang hidup. Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit mengalahkan maut. Ya, Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib. Tapi dia adalah bukan Tuhan yang mati, tapi adalah Tuhan yang hidup ya adik-adik ya. Nah, ini ada kubur Yesus yang kosong. Kubur kosong berarti membuktikan Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Dia sudah hidup. Ya, ada lagu yang seperti ini ya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar
Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang sudah menebus kita. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi Dia adalah Tuhan yang hidup. Nah, sekarang Kak Meni masih cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di suatu rumah dengan pintu terkunci dengan rapat. Nah, kenapa pintunya terkunci rapat? Karena mereka ini takut kepada orang-orang Yahudi, adik-adik. Takut kepada orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu menuduh murid Tuhan Yesus mencuri mayat Tuhan Yesus di dalam kubur. Padahal murid-muridnya nggak mencuri Tuhan Yesus loh, adik-adik. Nah, oleh sebab itu murid-muridnya ini berkumpul, mereka sembunyi. Dan tiba-tiba ketika mereka sedang berkumpul, Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Dan mereka pastinya gimana? Pastinya kaget, ya kan? Kalau misalnya adik-adik didatangi seseorang di mana orang itu tidak lewat pintu masuknya. Pintunya sudah terkunci dengan rapat. Kemudian tiba-tiba hadir di tengah-tengah adik-adik. Pasti adik-adik takut ya. Pasti takut dan pasti kaget. Gimana kalau kaget gimana? Kaget ya. Teriak. Bisa mungkin lari. Jojo mungkin lari. Cika lari ya. Nah, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan Tuhan dengan menunjukkan bekas paku yang ada di tangannya. Dan Dia menunjukkan bekas lambung yang tertusuk dengan tombak di lambungnya. Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kak, Tika mau tanya dong. Ya, Kalau ada bekas paku di tangan berarti tangannya bolong. iya bolong. Karena dipaku di kayu salib. Jadi bolong dong. Oh, gitu. Iya. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan ketika itu murid-murid Tuhan Yesus walaupun kaget setengah mati, tapi mereka bersukacita ya. Mereka bersukacita karena bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik kalau bertemu Tuhan Yesus sukacita nggak? Iya dong, sukacita. Walaupun kaget tapi kemudian bersukacita karena mereka ingat sama firman Tuhan, ingat sama perkataan Tuhan Yesus bahwa Dia akan bangkit dan Dia akan hidup setelah hari ketiga kematiannya. Nah, namun adik-adik yang sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Kenapa? Karena salah satu dari murid Tuhan Yesus tidak hadir waktu itu, tidak berkumpul dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Nama muridnya itu adalah Thomas. Thomas itu gak hadir pada persekutuan dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Karena apa? Karena Thomas ini sangat kecewa karena Tuhan Yesus itu sudah mati. Makanya Thomas ini pergi untuk menyendiri loh adik-adik. Dia merasa sedih sekali karena Tuhan Yesus itu mati. Nah, padahal kalau ia hadir, kalau dia datang dalam persekutuan itu, dia akan memperoleh damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid yang lain. Nah, begitu juga dengan kita ya. Kita harus selalu ada dalam persekutuan. Kita jangan meninggalkan persekutuan. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah bisa beribadah di gereja, bisa sekolah minggu di gereja, kita harus rajin datang sekolah minggu ya Jojo ya. Cika juga ya. Adik-adik di rumah juga seperti itu. Kita jangan meninggalkan persekutuan. Kita jangan tidak datang beribadah. Karena apa? Karena ketika beribadah itu bersekutu, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Kita nggak mau dong kita kehilangan damai sejahtera yang Tuhan berikan, sukacita yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik, dan setelah murid-murid Tuhan Yesus bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, dan mereka kemudian menemui Thomas, dan mereka menyampaikan berita baik ini kepada Thomas dengan sukacita, dengan semangat mereka menyampaikan kabar gembira kepada Thomas. Terus Thomasnya percaya? Thomasnya
nggak percaya loh Cika. Thomasnya nggak percaya. Thomasnya mengatakan seperti ini. Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan bekas paku pada tangan Tuhan Yesus, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambung Tuhan Yesus, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas ini nggak percaya loh adik-adik. Kasihan sekali ya Thomas ya. Padahal Thomas ini sudah 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus itu baik sekali loh teman-teman. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu tidak marah, dia tidak jengkel karena Thomas tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu dengan sabar, dengan lembut, dengan kasih, dia menjumpai Thomas. Yesus menjumpai Thomas ketika 8 hari kemudian, di mana murid-muridnya berkumpul dan Thomas pun ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan pun hadir kembali, di mana rumah pun dikunci dengan rapat, dan tiba-tiba Tuhan Yesus hadir berdiri tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan Thomas merasa seperti itu, seperti mimpi. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Seperti ini adik-adik. Thomas ini kaget karena melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dengan lembut, dengan kasih mengatakan kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu ke tanganku, dan taruhlah tanganmu ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan saat itu Thomas baru percaya ketika dia sudah mencucukkan jarinya ke tangan bekas paku di tangan Tuhan Yesus, dan ia mencucukkan tangannya ke lambung Tuhan Yesus. Barulah dia percaya, adik-adik. Thomas percaya, dan dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan dia menangis. Dia menangis sambil memeluk Tuhan Yesus. Dia menangis sambil memeluk Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, begitu luar biasanya kasih Tuhan itu ya adik-adik ya. Tuhan mengasihi Thomas, walaupun Thomas tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, tapi Tuhan mendatangi Thomas. Tuhan ingin menunjukkan dirinya, ingin menunjukkan bekas paku di tangan dan di lambungnya. Ya, adik-adik itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa ya. Iya dong. Jadi adik-adik jangan pernah meninggalkan persekutuan. Kemudian adik-adik jangan pernah lupa sama firman Tuhan. Dan adik-adik harus senantiasa percaya kepada kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu walaupun dia tidak ada, tidak kelihatan, tapi kita harus tetap percaya. Kita harus tetap percaya adik-adik ya. Walaupun Tuhan Yesus itu tidak kita lihat, kita tidak melihat bekas paku di tangan dan di lambungnya, kita tidak melihat kubur Yesus yang kosong, tetapi kita percaya akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan dia sudah hidup. Oke adik-adik ya? Oke. Percaya sama firman Tuhan, jangan meninggalkan persekutuan ya. Oke, Cika dan Jojo harus ingat sama firman Tuhan, harus dengar-dengaran sama firman Tuhan, dan juga kita harus percaya akan kehadiran Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus itu tidak pernah kita lihat. Oke? Oke, adik-adik di rumah juga seperti itu ya. Puji Tuhan, Tuhan sudah mati, sudah bangkit, dan oleh sebab itu walaupun kita tidak menyaksikan sendiri, kita tidak melihat, tapi kita harus tetap percaya. Oke, sekarang kita mau mengakhiri
ke firman Tuhan dengan kita berdoa ya. Mari kita berdoa ya adik-adik di rumah juga ya. Cika, Jojo, berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mati, Engkau telah bangkit bagi hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kebangkitan-Mu, kami pun dapat memperoleh anugerah dan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Walaupun kami tidak melihat bekas paku di tangan dan di lambung-Mu, kami tidak melihat kubur kosong, tapi kami percaya bahwa Engkau benar-benar hidup, bahwa Engkau benar-benar bangkit ya Tuhan. Terima kasih, biarlah anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, itu sungguh dapat kami syukuri dengan kami menjadi saksi bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu, berkati mama papa kami, berkati kakak, adik, dan semuanya ya Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, sekarang waktunya bagi tugas nih kakak-kakak. Nah, iya benar banget Ya, tuh. Tapi sebelum kita bagi tugas untuk adik-adik di rumah, kita lihat dulu teman-teman kita yang sudah mengumpulkan tugas yang minggu lalu. Kita saksikan ya. Nah, bagus-bagus kan tugasnya adik-adik yang minggu lalu ya? Bagus. Iya dong, bagus Oke, banget. mantap. Sekarang kita akan bagi tugas. Nah, untuk tugas Batita dan TK, kita saksikan tutorialnya berikut ini. Nah, untuk tugas Batita dan TK, kita siapkan alat-alatnya ya. Alat-alatnya apa aja Kak Kevin? Ada gunting, Terus, ada solatip, ada krayon, ayun, ada pensil warna, ya, ada pita, ya. ada mistar, ada kertas buffalo. Oke, itu alat-alatnya ya adik-adik ya. Nah, pertama-tama kita gambar bentuk tangan. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Nah, nanti jadinya seperti ini adik-adik ya. Dikasih tulisan ada ayat firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nanti dihafalkan dan fotonya juga dikirim ke grup kelas Batita dan TK. Oke. Yesus memberkati. Nah, sekarang untuk tugas kelas 1 dan 2 membuat seperti ini nih adik-adik. Bagus ya. Ini ada gambar love dan di belakangnya ada gambar salib. Adik-adik nanti bisa buat dari kertas buffalo, terserah warnanya apa. Bisa dikasih warna pink, dikasih warna biru, ungu, terserah adik-adik suka warna apa ya. Dia seperti ini, bisa juga di pinggirnya dikasih apa lebih bagus daripada ini. Kemudian tangkainya dikasih tangkai dan dikasih apa di sini supaya bagus, kasih pita. Terserah adik-adik kreasi dan kemudian nanti difoto dan dikirim ke grup kelasnya ya. Oke.
Nah, tugas untuk kelas 3 sampai kelas 6 adalah kalian harus menuliskan ayat hafalan di Yohanes 20 ayat 29. Namun, itu harus dihias dengan baik dengan kreasi kalian ya. Harus secantik mungkin dan sebagus mungkin. Nah, kalau yang kelas besar itu nanti kalian tugasnya adalah menceritakan kembali kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu kalau sudah, kalian bisa video sambil menceritakan kembali dan dikirim ke grup kelas besar. Ya, singkat aja ya Kak ya. Iya. Cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus bisa diambil dari cerita Thomas ini tadi, bisa dari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria, itu juga bisa ya Kak ya. Iya. Singkat aja, sekitar 15 menit seperti itu. Oke. Nah, buat kalian jangan lupa di rumah aja dan jaga kesehatan dan tetap mengandalkan Tuhan ya. Oke. Sampai jumpa. Yesus memberkati. Sampai jumpa, Sampai Dede. jumpa. Tuhan memberkati.